Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan via online ya, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika di kelas 11B. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua? Para siswa kelas 11B yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai karena Allah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Taib, anak-anak Ustaz banggakan, insyaallah pada pertemuan kali ini ya, kita akan masuki bab baru yang berjudul matriks ya, berjudul matriks. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab program linier, dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah memberikan tambahan contoh permasalahan lagi, dan Ustaz berharap bab program linier antum sudah kuasai ya, sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagaimanapun model soal nanti yang diberikan. Ustaz berharap antum sudah bisa menyelesaikannya. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, kita akan masuki bab baru namanya matriks. Ya, mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya ya, karena di SMP juga belum ada atau belum pernah disinggung pelajaran atau bab matriks. Apa itu matriks? Jadi anak Ustaz banggakan, kalaulah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, antum bisa melihat contohnya kalau di sekolah kita itu, kita ada rak sepatu yang berbentuk kayu ya, yang kayu. Yang berbentuk persegi atau persegi panjang, yang terbuat dari kayu, yang kalau antum bisa lihat itu letaknya di dekat pintu kamar mandi di lantai bawah itu. Ini mengingatkan kembali ya, melawan lupa namanya. Melawan lupa artinya sudah lama kita tidak berada di sekolah, tapi insyaallah saya yakin antum masih ingat ya dengan sekolah yang kita cintai ini insyaallah. Jadi antum ingat kembali, ada itu rak sepatu yang terbuat dari kayu. Dia ada ruang-ruangnya ya, ada ruang-ruangnya, ada kotak-kotaknya ya. Disitulah kita letakkan sepatunya masing-masing. Seperti itulah kalau kita lihat, itu ilustrasinya Nana Ustaz. Seperti itulah maksudnya matriks. Atau contoh lain misalkan loker, lemari. Ya. Pernah lihat loker ya, lemari ya, apalagi anak pondok. Ya, anak pondok, insyaallah. Jadi lemari baju antum itu, kan dia beruang-ruang dia. Seperti itulah dia. Kalau kita lihat, itulah ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah maksud bentuk matriks. Jadi matriks itu dia disajikan dalam bentuk ya ruang-ruangan dia. Ada kalanya ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ambil dia, berarti elemennya atau isinya diisi oleh benda-benda misalkan. Tapi kalau dalam matematika kita bisa sebutkan dia dalam bentuk angka, isinya dalam bentuk angka. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, pada bab matriks ini ya, yang pertama itu kita pada subbab membangun konsep matriks. Di sini kita akan kenalan dulu dengan matriks. Bagaimana bentuknya, apa-apa aja hal yang harus diketahui, bagaimana notasinya ya, apa-apa aja poin-poin yang harus diketahui dari sebuah matriks. Itu membangun konsep matriks. Kita kenalan dulu dengan matriks. Baru yang berikutnya ada nama jenis-jenis matriks. Barulah kita masuk, setelah kita kenalan,
Ada berapa jenis-jenis matriks? Nah, itu akan kita pelajari. Kemudian kesamaan dua matriks. Apa itu maksudnya kesamaan dua matriks? Oke. Kemudian masuk ke operasi matriks. Bagaimana pada aljabar ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pada matriks juga ada operasinya. Bedanya kalau pada matriks tidak ada operasi pembagian, yang ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian yang terakhir pada Pak matriks ini kita akan pelajari determinan dan inverse matriks. Ini juga masih hal yang baru nih. Kalau inverse antum sudah pernah mungkin ya, komposisi inverse ya, ketika di kelas 10 ya sudah pernah kata inverse. Tapi beda. Inverse pada fungsi komposisi beda dia dengan inverse pada matriks. Ya, maksudnya mengerjakannya, cara mengerjakannya, cara menyelesaikannya beda. Ya, dengan sebutan yang sama, inverse juga. Baik, kita masuki yang pertama ya, membangun konsep matriks. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, matriks itu adalah ya susunan dari bilangan-bilangan, susunan bilangan-bilangan, ingat, yang dibatasi oleh tanda kurung, baik itu berbentuk persegi panjang. Ya, nanti ada kalanya dia bisa berbentuk persegi. Tapi di sini disebut, kenapa disebut berbentuk persegi panjang? Karena anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, dalam ilmu matematika sebenarnya persegi itu merupakan bangun persegi panjang yang mempunyai ciri khusus. Itu dia. Jadi anak-anak Ustaz, kadang nanti antum temukan di buku yang disebutkannya persegi panjang. Kenapa? Karena persegi itu termasuk himpunan bagian dari persegi panjang. Persegi itu merupakan persegi panjang juga. Jadi dia merupakan bentuk khusus ya. Jadi kata umumnya persegi panjang, kata khususnya persegi. Jadi persegi itu termasuk bagian persegi panjang, tetapi dia mempunyai ciri-ciri khusus. Yang mana cirinya apa kalau persegi? Nilai panjang dan lebarnya sama. Makanya dia disebut persegi. Makanya kalau di buku ini yang Ustaz ambil pengertiannya, dia hanya bilang katakan dia berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Ustaz lagi, susunan bilangan-bilangan yang dibatasi oleh tanda kurung yang berbentuk persegi panjang ya, dan disusun menurut baris dan kolom. Ingat, di sini ada istilah matriks itu identik dengan baris sama kolom. Itu dia, baris dan kolom. Baik. Baris itu berarti yang mendatar ya. Baris artinya yang mendatar atau horizontal, kolom artinya yang tegak atau yang vertikal. Baik. Bilangan afwan sebelumnya, mungkin antum kalau sudah pernah buka Microsoft Office ya, antum mungkin sudah pernah buka Microsoft Excel. Itulah dia bentuk penyajian matriks salah satu ya. Tabel juga ada barisnya, ada kolomnya, itu dia ya. Kemudian bilangan-bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matriks disebut elemen-elemen dari matriks. Jadi anak Ustaz, di dalam kurung itu nanti, di dalam tanda kurung itu yang berbentuk persegi panjang tadi, itu ada elemen-elemen di dalamnya. Ada benda-benda di dalamnya. Ya, ada objek-objek di dalamnya. Itulah yang disebut dengan elemen. Elemen itu arti anggota ya. Kalau dalam matematika elemen arti anggota. Elemen dari matriks adalah anggota-anggota dari matriks tersebut. Baik? Oke. Insyaallah paham ya. Jadi ingat, disajikan dalam bentuk tanda kurung, berbentuk persegi panjang, disusun menurut baris, ada barisnya, ada kolomnya, ada mendatar, ada vertikalnya, ya. Kemudian dan anggota-anggota di dalamnya disebut dengan elemen matriks. Baik. Kemudian anak Ustaz, ini yang perlu diketahui lagi, penamaan suatu matriks biasanya menggunakan huruf kapital, harus huruf besar. Harus huruf besar, huruf kapital. Itulah dia penamaan matriks. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Perhatikan. Ini dia. Seperti inilah dia bentuknya anak Ustaz ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini namanya. Jadi namanya matriks A. Matriks A, nama matriks harus huruf kapital, huruf besar. Elemen-elemen di dalamnya ini dia. Ini maksudnya elemen di dalamnya nih.
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Coba kalau kita lihat tadi, kita kembalikan ke definisi tadi, dibatasi dengan tanda kurung. Jadi tadi katanya Pak, susunan bilangan-bilangan. Ini anggaplah dia susunan bilangan-bilangannya nih. Dibatasi oleh tanda kurung yang berbentuk persegi panjang. Walaupun ini kali ini antum lihat berbentuk persegi nih, ya, sama panjang lebarnya sama ya. Oke. Maka kemudian disusun menurut baris dan kolom. Ini dia anak Ustaz. Jadi ada baris, ada kolom. Yang mana namanya baris? Coba kita lihat. Jadi anak Ustaz, ini A11, A12, A13 itu merupakan elemen pada baris pertama. Nah, itu baris pertama. Siapa elemen pada baris kedua? A21, A22, A23, elemen pada baris kedua. Baris ketiga siapa? A31, A32, A33. Itulah dia elemen pada baris ketiga. Kemudian kolom. Ada kolom pertama, elemennya siapa? A11, A21, A31. Ya. Kolom kedua A12, A22, A32. Kolom ketiga A13, A23, A33. Baik. Jadi anak Ustaz, jika tadi kan penamanya harus huruf kapital, huruf besar. Kemudian kalau kita sebutkan di sini A, ini kan hanya ilustrasi ya, tanda anotasi aja. Jadi kalau di sini A, di sini maka elemennya kita sebut dia pakai A kecil. Jadi A11, apa maksudnya A11 anak Ustaz? A11 adalah elemen dari matriks A yang letaknya pada baris pertama, kolom pertama. Itu dia maksudnya 11 itu. Baris pertama, kolom pertama. A12 apa artinya? Elemen dari matriks A yang letaknya pada baris pertama, kolom kedua. Jadi 1 2, 1 itu untuk baris. Jadi angka yang pertama kali disebut itu maksudnya untuk barisnya. Angka yang kedua disebut itu untuk kolomnya. Jadi A12 itu artinya letaknya pada baris pertama, kolom kedua. A13 letaknya pada baris pertama, kolom ketiga. A22 letaknya pada baris kedua, kolom kedua. A23 letaknya pada baris kedua, kolom ketiga. Paham ya? Insyaallah ya. Oke. Kemudian anak Ustaz yang saya banggakan, jadi sudah paham ini ya, insyaallah ya. Jangan lupa harus huruf kapital. Makanya Ustaz dari awal ini harus tekankan lagi biar nanti antum tidak salah. Dasarnya harus kuat dulu. Jadi ini harus huruf kapital. Jadi pahami apa maksud baris, pahami apa maksud kolom, pahami apa itu elemen yang letaknya pada kolom, pada baris kedua, kolom ketiga. Berarti A23, A13 berarti elemen letaknya pada baris pertama, kolom ketiga. 1 3, 1 3, 1 untuk baris, 3 untuk kolom. 2 3, 2 untuk baris, 3 untuk kolom. 3 3, 3 untuk baris, 3 untuk kolom. Taib? Paham ya insyaallah ya. Kemudian anak Ustaz, suatu matriks A yang mempunyai M baris dan N kolom, ini disebutkan di sini M pakai sama N karena kan kita ini kalimat umumnya masih definisi. Jadi kita nggak sebutkan dalam bentuk angka. Nanti ketika kita sudah melihat real contoh soalnya, kita misalkan di sini 2 baris 3 kolom, 3 baris 5 kolom, 1 baris 2 kolom. Ini kita masih notasi M. Maksudnya M itu untuk baris, N itu untuk kolom. Disebutlah matriks ini berurdu. Ini antum harus pahamin maksudnya nih. Apa maksud urdu? Urdu itu adalah banyak baris dikalikan dengan banyak kolom. Maksudnya dikali itu hanya penulisan. Artinya itu penulisan, bentuk penulisan menyatakan berapa banyak barisnya, berapa banyak kolomnya. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini, A ada berapa barisnya? 3 Ustaz. Taib. Kolom ada 3 juga. Berarti kita namakanlah matriks ini matriks A3 kali 3. Penulisannya kecil di bawah nih dia. Penulisan urdu anak Ustaz, dia letaknya kecil di bawah. Ya, nggak boleh sebesar nama matriks tersebut, harus kecil di bawah. Jadi ada A32, gini ya, A besar ya, A besar 32, bukan A32 seperti ini. Kalau ini kan tadi maksudnya elemen, kalau A kecil. Kalau misalkan pakai huruf A besar 32, A besar 3 kali 2 di bawahnya, itu artinya adalah matriks A, jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 2, itu dia maksudnya. B besar ya, B besar
2 kali 1. Apa artinya? Matriks B memiliki baris sebanyak 2 dan memiliki kolom sebanyak 1. Berarti 2 kali 1 itu artinya banyak banyak barisnya 2, banyak kolomnya 1 ya. Contoh coba kita lihat. Kita langsung masuk ke contoh dulu. Biar makin paham insyaallah ya. Biar antum makin paham. Contoh, diketahui matriks A. Nampak ya? Antum bisa lihat matriksnya. Ini sudah real di contoh soal, maka sudah dalam bentuk angka. Tadi kan masih dalam bentuk notasi semua. Nih, coba lihat. Matriks A, ingat, harus huruf kapital. Harus hanya pakai huruf A saja, tidak, bebas. Abjad A sampai Z. Mau pakai C, mau pakai Z, mau pakai X, mau pakai Y. Yang penting harus huruf kapital. Matriks A, ini dia. Ini dia diberikan tanda kurungnya. Ini notasi matriks ini. Ada elemen di dalamnya. Tentukanlah ordo katanya. Ordonya berapa? Jadi anak Ustadz, ya. Kalau kita jawab, perhatikan ya. Berarti ditanyanya urdu. Nah, tapi sebelumnya Ustaz mau tanya dulu nih. Ini matriks A, ya kan? Berapa banyak barisnya? Berapa? 1, 2, 3. Oke, itulah banyak barisnya. Banyak kolomnya berapa? 1, 2, 3. Oke. Berarti anak Ustaz, dengan demikian ketika ditanya ordo, berapa ordo dari matriks A ini? Maka bisa kita jawab seperti ini. Berapa ordonya? Barisnya berapa tadi barisnya? 3, kolomnya 3. Maka jawabannya adalah ini jawabannya. Jadi ordo itu dia tidak boleh dituliskan lepas dia 3 kali 3, tidak. Dia harus disematkan, harus disandarkan pada nama matriksnya. Oke? Ini artinya kalau kita baca ini artinya ini adalah matriks A dengan ordo 3 kali 3. Apa artinya? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Itu dia. Jadi banyak baris matriks A 3. 1, 2, 3. Banyak baris matriks B, banyak kolom matriks A 3. 1, 2, 3. Makanya ordonya A 3 kali 3. Baris 3, kolom 3. Paham ya jawabnya ya, insyaallah ya. Insyaallah sahlan insyaallah. Yang kedua ditanya, tentukan elemen-elemennya. Kita jawab elemennya. Kalau kita hitung ada berapa elemennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau Ustaz mau tanya, siapa elemen A11? A11. Oke. Jadi kalau elemen nggak boleh pakai huruf besar, huruf kecil. Siapa tadi A11? Ayo, siapa A11? Berapa? 2, naam. Afan. A11 sama dengan 2. Baik? Oke. A12. Siapa A12? Ayo anak Ustaz, 12. Ustaz tekan sini ya biar nampak ya. A12
Apa arti A12? Kalau tadi A11 elemen yang letaknya pada baris pertama kolom pertama. Ini dia dua. Baris pertama kolom pertama. Jadi yang kena ketika kita tarik baris pertama kolom pertama, siapa yang kena? Itulah dia maksudnya. Jadi A12 adalah elemen yang letaknya pada baris pertama kolom kedua. Siapa? Naam -3. Next. A13. Baik, siapa A13? Naam 4. Ya kan? Oke? 4. Terus A21. Apa artinya A21? Elemen yang letaknya pada baris kedua kolom pertama. Berarti yang kena siapa itu? Yang kena pertemuan baris pertama baris kedua kolom pertama. 3. Naam. Next. A22. Siapa itu A22? Iya, baris kedua kolom kedua, berarti 0. Next. A23. Baris kedua kolom ketiga, berarti minus 2. Ya. Terus berapa lagi? Naam 31. Berarti yang letaknya pada baris ketiga kolom pertama. Siapa itu? Baris ketiga kolom pertama. Iya, 4. Betul. Next. 32. Ya kan? Siapa yang letaknya pada baris ketiga kolom kedua? 5. Naam. Next. 33. Berarti elemen yang letaknya pada baris ketiga kolom ketiga adalah 1. Nah. Inilah dia semua. Nah, Ustaz. Ini jawabannya nih semua nih. A112, A112 minus 3, A13 4, A21 3, A220, A23 minus 2, A31 4, A32 5, A33 1. Toib? Sampai sini paham ya? Insyaallah ya. Ya, paham. Jadi sudah pahamlah antum untuk pertemuan perdana kita ini di bab matriks. Apa itu matriks sudah paham. Kemudian apa-apa aja unsur pada matriks, ada namanya baris, kolom, ordo, ya kan. Kemudian penamaan matriks jangan lupa harus pakai huruf kapital. Kemudian elemen itu harus pakai huruf kecil, A11, A12, A-nya nggak boleh huruf besar. Nah, itu ingat. Oke, ini untuk pertemuan perdana kita. Ustaz akan memberikan latihan. Ya. Ustaz akan memberikan latihan. Baik. Ustaz kasih latihan, nanti antum kerjakan ya. Iya, nggak payah-payah, insyaallah ya. Kita masih kenalan dulu di awal. Afwan, bentar ya.
Bentar ya. Yes. Sampai di sini aja. Astagfirullah. Sebentar. Taib. Diberikan matriks Z ya. Kita bisa lihat. Ini. Pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama dengan contoh yang tadi. Tentukan itu urdunya. B dan B elemennya. Elemennya lengkap ya. Saya minta semua elemennya lengkap. Oke. Jadi Ustaz minta ini latihan ini untuk kerjakan. Jadi tentukan urdu sama elemennya. Ya. Ingat kalau dia Z nama matriksnya berarti elemennya Z11, Z12, Z13 dan seterusnya. Pakai huruf kecil kalau elemen, tapi kalau nama matriks harus pakai huruf kapital. Baik ya. Ya, jadi nanti kalau insyaallah masih kita perkenalan, insyaallah masih gampang ya. Antum baca kembali. Kemudian Ustaz minta antum kerjakan. Catatlah dulu, catat di buku catatan dengan rapi apa-apa aja yang penting ini dari pertemuan perdana bab matriks kita. Kemudian kerjakan di buku latihan. Ustaz tunggu sampai pukul 18.00 ya. Insyaallah enggak sulit. Ustaz minta ini sangat berharap kerjasama yang baik dari antum. Kerjakan dengan rapi. Ustaz minta yang sebelum-sebelumnya masih asal-asalan mengerjakannya. Sudah, itu harus ada perubahan. Antum harus berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kerjakan dengan rapi di buku latihan. Rapi gitu. Jadi Ustaz pun enak periksanya. Karena meriksa dengan melihat buku langsung beda dengan meriksa dengan ketika Ustaz melihat jawaban dari HP, apa gambar dalam bentuk gambar yang antum kirim. Jadi kalau dia rapi enak Ustaz periksanya. Ya. Jadi seperti biasa Ustaz tunggu sampai pukul 18.00. Taib. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, jika ada kata-kata Ustaz atau cara penyampaian Ustaz ataupun tadi di tulisannya ya, teknik menjawabnya atau yang lain mungkin jika ada kekhilafan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.